Jika dilihat dari segi bahasa, cinta berarti ketergantungan. Cinta berarti tidak mampu jika tidak menemuinya. Jika tidak memiliki pun berasa kehilangan. Cinta berarti sangat membutuhkan, saling membutuhkan. Begitulah kita. Kita membutuhkan Allah. Tapi Allah tidak membutuhkan kita. Allah tidak membutuhkan kita. Kita mau berkumpul satu lapangan, satu padang yang luas untuk tidak menyembah Allah atau mendurhakai Allah. Allah tidak turun kedudukannya. Kita bersatu untuk menyembah Allah, memuji-muji Allah. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini menyembah Allah. Tidak bertambah juga kedudukan Allah. Allah tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Tuhan tidak butuh hamba, hamba yang butuh Tuhan. Tuhan, jika cinta itu dilarang, mengapa Engkau menciptakan lawan jenis? Tuhan, jika cinta itu terlarang, mengapa Engkau membuat aku jatuh cinta secepat ini? Tuhan, jika cinta itu tidak halal bagiku, nanti halalnya setelah aku menikah, kenapa cinta itu muncul di saat aku belum menikah? Tuhan, aku bingung dengan cinta. Ada sebuah kisah yang diceritakan dalam sebuah kitab oleh seorang ulama. Ada seorang pemuda yang rajin sholat, pemuda yang sangat soleh, pemuda seorang hafidz Al-Quran. Bahkan pemuda ini adalah periwayat hadis, menghafal banyak hadis, termasuk pemuda soleh lah. Setiap hari bertemu dengan tetangganya, pemuda ini memberi salam, assalamualaikum. Pemuda yang sangat ramah. Suatu hari pemuda ini pergi ke suatu tempat dan di sanalah ternyata Allah mengujinya. Dia bertemu dengan seorang wanita yang membuat hatinya berdebar-debar. Dia bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya lupa dengan Tuhan. Dia bertemu dengan seorang wanita yang ketika dia terbangun untuk sholat tahajud, ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wajah wanita itulah yang muncul di pikirannya. Ini sangat menggangguku, kata pemuda tersebut. Sudah beberapa malam ini aku bangun untuk sholat tahajud, namun ketika aku mengucapkan takbir, bukan Allah yang aku ingat. Bukan kekuasaan Allah yang aku ingat. Walaupun aku mampu melaksanakan sholat malam, aku mampu untuk berpuasa, tapi wajah itu selalu terbayang bagiku. Setiap aku membuka Al-Quran, aku membaca ayat-ayat Allah, seakan-akan wajahnya muncul dalam kitab Al-Quran. Dan ini wajar. Dan ini wajar. Membuka Al-Quran, pemuda itu terus berkata-kata dalam dirinya, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ampunilah aku ya Allah. Dan seketika itu pula lah muncullah niat dalam dirinya, aku harus menghalalkan cinta ini. Aku harus menghalalkan cinta ini. Keesokan harinya pemuda tersebut mendatangi rumah orang tua wanita yang membuatnya tergila-gila. Tanpa disadari pemuda itu, ternyata wanita yang ditemani berpapasan, wanita yang difikirkannya juga sangat mencintai pemuda tersebut. Di awal mereka bertemu, cinta pada pandangan pertama, Bu. Cinta pada pandangan pertama. Ternyata ketika pemuda ini masuk ke dalam rumahnya, karena pemuda ini begitu soleh, terlihat dari akhlaknya yang sangat bagus, mengucapkan salam. Dan alhamdulillah pemuda itu langsung menyampaikan niat baiknya terhadap orang tua si wanita itu. Pak, saya berniat ingin melamar anak Anda. Saya ingin menikahinya. Saya sangat mencintainya. Dan apa yang dikatakan oleh ayahnya? Apa kira-kira yang dikatakan oleh ayahnya? Kalau ada pemuda soleh yang datang melamar, Bu, datang melamar, apa yang kita akan katakan? Diterima atau ditolak? Diterima. Tapi berbeda dengan ayah wanita ini. Apa kata ayahnya? Saya tidak membiarkanmu untuk menikahi putriku, karena sesungguhnya putriku telah aku jodohkan dengan kerabatku. Jadi saat ini cintamu itu adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Silahkan engkau pulang ke kampungmu, silahkan cari wanita lain. Engkau adalah pemuda yang sangat baik, engkau adalah pemuda yang sangat soleh. Tapi mohon maaf, permintaanmu kali ini tidak bisa kami kabulkan. Kami menolak lamaranmu. Dengan hati yang sangat sedih. Mau apa lagi? Wanita itu yang telah sangat mencintai sang wanita, pria itu yang sangat mencintai sang wanita, akhirnya pulang dengan rasa sedih di hatinya. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah aku kesabaran. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah aku kekuatan untuk menahan perasaanku ini. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau lah yang maha tahu. Berikanlah jalanmu, wahai Allah. Di kampungnya dia selalu mengingat wanita tersebut.
Dia selalu menanti-nantikan, di dalam doanya dia selalu menyebut-nyebut wanita tersebut. Namun apa yang terjadi? Sang wanita tadi ternyata juga sangat memikirkan pemuda itu. Lalu ditulislah surat oleh sang wanita, dikirimkan kepada sang pemuda tadi. Apa isi suratnya? Dia mengatakan, aku juga sangat mencintaimu dan aku milikmu sekarang. Terserah kamu, silahkan datang ke rumahku. Kita bisa berbuat apa yang kamu inginkan. Kamu bisa berbuat yang, maaf, yang itu terus kita bisa kawin lari. Itu tawaran dari sang wanita karena begitu cintanya juga kepada sang pemuda. Tapi apa yang dikatakan sang pemuda itu? Aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Jika Allah takdirkan aku bukan untukmu, maka aku hanya bisa bersabar. Dan akhirnya karena wanita ini sangat bersedih, sangat ketakutan, mengingat dosa-dosanya pula karena dia telah mengajak berzina sang pemuda tadi, sang pemuda soleh tadi yang diajak berzina. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi kurus kering, sakit-sakitan, dan akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sang wanita tadi meninggal dunia. Apa yang terjadi? Pemuda yang sangat mencintainya datang kepadanya untuk ziarahi kuburnya. Di atas kuburannya dia tertidur bermimpi bertemu dengan sang wanita. Dia berbincang-bincang, apa kabarmu di sana? Apakah engkau masih memikirkan aku? Aku sangat memikirkanmu di sini. Tapi tempat ini adalah tempat yang terindah. Di sini bukanlah surga, ini masih alam kubur. Tapi saya merasakan kenikmatan balasan dari Allah ketika aku menahan cintaku padamu, ketika aku menolak untuk berzina, dan ketika aku menolak untuk mengajakmu dalam sesuatu maksiat. Allah membalasnya dengan sangat besar. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah wahai hambaku, kata Allah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Jikalau kita mencintai Allah, ikutilah jalan-jalan Rasul. Rasul melarang kita begini, Rasul merintahkan kita begini. Itulah yang dimaksud dengan mencintai Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau mencintai Rasul, jika engkau mencintai agama yang dibawa Rasulullah, maka Allah akan mencintaimu pula dan Allah akan memberikanmu balasan, Allah memberikanmu ampunan. Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Pak, ya Allah luar biasa. Ini kisahnya mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya ya. Amin. Karena menahan rasa cinta itu, menahan perzinahan itu ternyata luar biasa pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kisah pada Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Mereka saling mencintai sejak kecil, namun mereka saling diam satu sama lain. Betul. Ketika di hari pernikahannya baru diberitahu bahwa mereka saling mencintai satu sama lain di saat sudah halal. Baru dikatakan cinta itu. Sebentar Pak Ustadz, saya tahan dulu sebentar nih. Kang, ada gak tadi yang terbesit di mungkin di pikiran tentang cerita yang dibawakan oleh Ustadz Syam, ada apa yang mau disampaikan? Yang pasti cinta itu anugerah, Iya. cinta itu amanah, tapi kadang memang kita lupa. Kita lupa yang memberikan anugerah dan amanah itu pada kita gitu. Betul. Jadi apapun pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik pada tiap umatnya. Masya Allah, jadi segala sesuatu udah dijalankan, udah ditakdirkan oleh Allah ya. Kalau emang berjodoh takdir, kalau nggak berjodoh berarti takdir dari Allah. Kalau dari Wizi, ada yang mau disampaikan nggak dari kisah yang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Syam? Kurang lebih sama kayak Kang Ikang. Aku panggilnya Kang Ikang ya. Jadi kita mencintai itu secukupnya aja biar nggak sakit hati. Masya Allah. Tadi Kang Ikang bisik-bisik sama saya, dia mau menanya. Boleh nggak bertanya Pak Ustadz? Boleh ya? Silakan Kang Ikang. Saya mewakili sahabat saya, sebut saja dia Mawar. Iya. Sebut saja dia Mawar. Jadi Gayanya kayak yang di TV dong, cara bertanyanya. 1, 2, 3. saya capek Pak Ustadz Nggak gitu-gituan. apa-apa. 1, 2, 3. Jadi gini Pak Ustadz, Ya. tolong dijawab. Saya bertanya mewakili sahabat saya. Iya. Sahabat saya begitu cinta banget. Ya. Tapi dia sadar, suka ditipu, suka dibohongi. Pertanyaannya,
Ustadz tolong dijawab. Iya, Saya nggak main-main. baik. Belum selesai. Belum. Pertanyaannya, apakah ada amal-amalan khusus biar si Mawar ini bisa melupakan pasangannya yang suka ngebohongin, biar si Mawar ini bisa kembali berkembang, nggak layu terus, bisa move on gitu. Oh, Masya Allah. Aku baru sadar. Kenapa Pak Ustadz? Memerankan peran Jamal itu capek. Capek. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini luar biasa nih. Pertanyaannya luar biasa. Jadi dia punya temen nih, Kang Ikang nih. Punya temennya itu disakiti terus sama pasangannya. Dimanfaatkan ya. Dikasih segala sesuatunya, Betul. dikasih, diberi. Tapi ini pasangannya kayaknya nggak tahu diri nih. Nggak tahu diri. Bener ya? Nah ini bagaimana nih untuk temennya Kang Ikang solusinya? Apakah harus dilanjutkan ataukah harus ditinggali gitu ya? Betul. Nah kita akan temukan jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. I miss you but I hate you, my love. I miss you but I hate you, my love. Thank you, me too.